Hari ini saya mau berbicara tentang perkawinan di hadapan Tuhan. Apa yang kamu dengar nanti, silakan kembalikan kepada Tuhan. Tanyakan kembali, ujilah roh yang berbicara di dalam saya. Kembalikan kepada Tuhan tentang kebenaran ini. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa ketika manusia dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh ada apapun yang boleh memisahkan kecuali kematian. Tidak banyak yang tahu bahwa Tuhan sangat memegang teguh perjanjian sejak zaman dahulu dan selama-lamanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkawinan, sumpah perkawinan. Ketika dua manusia mengikat sumpah di hadapan Tuhan, disebutkan bahwa mereka tidak lagi dua tetapi satu. It happens in the spirit realm. Ini terjadi di dunia roh. Itulah kenapa apapun yang terjadi, gonjang-ganjing apapun di dalam rumah tangga, mereka tidak akan pernah bisa melakukan perkawinan kembali dengan orang lain sebelum Tuhan yang memutuskan perjanjian itu melalui kematian. Ada banyak kasus yang sering mendapatkan excuse untuk bercerai, meskipun itu salah, karena firman Tuhan tidak boleh dibantah apapun situasinya. Banyak kasus yang menjadi excuse untuk siapapun pihak yang berwenang menceraikan, khususnya soal kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang terjadi jika seandainya seseorang terancam jiwanya, terjadi kekerasan? Ini adalah sebuah opsi ketika gonjang-ganjing rumah tangga terjadi. Perpisahan secara fisik boleh dilakukan sepanjang Tuhan mengizinkan untuk perpisahan tersebut. Baik si A ada di ujung bumi sebelah utara, si B di ujung bumi sebelah selatan. Tetapi perkawinan mereka tetap ada di dalam Tuhan. Secara roh mereka tidak terpisah sejauh apapun mereka berada. Dan ketika divine separation, perpisahan ilahi terjadi, sebetulnya itu adalah cara Tuhan membenahi masing-masing pribadi. Inilah kenapa kita harus memahami Tuhan secara benar melalui tuntunan Roh Kudus, bukan dari sudut pandang kita sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain. Kedekatan kita dengan Tuhan, mendengar Tuhan yang akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Kita kembali pada kasus yang paling ekstrim. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan nyawa seseorang terancam, pakailah waktu untuk berpisah secara fisik, selamatkan diri, silakan, itu boleh dilakukan. Tetapi perceraian tetap tidak diizinkan sesuai firman Tuhan, bukan kata saya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Apapun situasinya, karena dua pribadi ini di dunia roh telah menjadi satu. Dan yang bisa memutuskan ikatan ini di dunia roh hanya Tuhan. Itulah kenapa yang bisa memisahkan hanya kematian. Lalu apa yang harus dilakukan? Silakan menjauhlah.
menjauhlah selama yang dibutuhkan. Tapi yang tidak banyak dilakukan orang adalah selama proses berpisah secara fisik. Bukan satu orang melakukan perkawinan dengan yang lain, itu tidak diizinkan. Pakailah waktu untuk kembali ke Tuhan. I don't know how to explain this. Mungkin akan panjang, jadi akan ada video kelanjutan daripada ini. Biasanya, saya bilang biasanya, di antara sepasang manusia ini, ada satu yang lebih dekat dengan Tuhan dan satu lagi yang menjadi anak hilang. Baca cerita tentang anak hilang di Alkitab. Yang harus dilakukan oleh pasangan yang dekat dengan Tuhan adalah pertobatan. Kembalilah kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan pikirkan pasanganku masih seperti ini, pasanganku masih seperti ini, ia melakukan ini, ia selingkuh dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah proses mengembalikan dua insan yang sudah menjadi satu, masing-masing kembali di jalan Tuhan, dengan cara Tuhan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kalian yang ditinggalkan, dimulai dari kalian yang diselingkuhi, dimulai dari kalian yang disakiti. Kembalilah kepada Tuhan dengan apa? Dengan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi kenapa cara ini dilakukan Tuhan? Karena Tuhan peduli dengan keturunan. Kalau dua individu yang dipersatukan Tuhan dalam perkawinan masih memiliki masing-masing kutuk generasi dan trauma generasi yang selalu diteruskan kepada keturunan, sedangkan Tuhan sangat peduli dengan keturunan. Sebelum dua orang ini lebih jauh lagi meneruskan kutuk keturunan kepada anak cucu mereka, Tuhan harus memisahkan dengan caranya dan mengembalikan mereka dengan caranya. Jadi berhenti melihat bahwa kalau sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam rumah tangga maka berakhir. Tidak. Justru ini sebetulnya adalah awal dari Tuhan ingin mengembalikan dua orang yang telah menjadi satu ini untuk memiliki lineage keturunan yang bebas dari kutuk, bebas dari trauma generasi dan konsekuensi dosa. Ini memang tidak mudah. Saya tahu, saya melihat banyak orang yang sedang mengalaminya di sekitar saya. Tetapi harus ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa berkuasa, mampu mengubah apapun. Everything is possible. Jangan kecilkan Tuhanmu hanya dengan masalahmu. Kita ini terlalu kecil bagi Tuhan. Lewat pengantar ini, semoga membuka sudut pandang baru tentang perkawinan di mata Tuhan dan sudut pandang baru untuk kalian. God bless you.